Dalam hidup ini kita boleh lemah, kita boleh nangis, kita boleh sedih, kita boleh terpuruk, kita boleh nggak baik-baik aja. Ketika kita bisa menerima titik tertinggi di hidup, maka kita juga harus bisa menerima titik terendah dalam hidup. Justru itu yang membuat kita jadi lebih hidup, kita lebih butuh kepada Tuhan, kita lebih ngerasa bahwa kita itu bukanlah apa-apa. Kamu harus kuat. Entah udah berapa kali dalam hidup kita dengar orang bilang kamu harus kuat. Gak ada tuh yang bilang kamu boleh lemah. Atau to be weak is okay. Atau lemah adalah tanda kalau kamu adalah manusia biasa. Seumur hidup saya sih belum pernah ya ada petuah kayak gitu. Bahkan kayaknya hampir semua kata-kata bijak di buku atau quote dari motivator sebagian besar ya isinya pasti mendorong manusia buat jadi kuat. Ya awalnya sih saya mikir kalau itu memang benar. Apapun masalah yang dihadapi dalam hidup ini kita harus kuat. Kita gak boleh goyah apalagi nyerah sama keadaan. Kita gak boleh lemah terus gak mau usaha. Nah, berkat didikan dari kecil ditambah lagi ucapan dari motivator plus quote nyontek dari Google serta status Facebook teman-teman yang selalu mengatakan kamu harus kuat dan kamu gak boleh lemah. Akhirnya kita terobsesi untuk menjadi kuat termasuk diri saya sendiri. Selama ini saya merasa bahwa salah satu tanda seseorang kuat adalah ketika dia bisa mandiri. Dia bisa melakukan semua hal sendirian dan dia sanggup menanggung beban seberat apapun sendiri tanpa harus ngasih tahu orang lain bahwa sebenarnya dia ngerasa berat. Saya nggak boleh nangis dan sedih. Pokoknya saya harus selalu terlihat tegar, baik-baik saja, bahagia, dan sentosa apapun masalah yang sedang terjadi. Dengan begitu orang akan menilai saya adalah orang yang kuat. Lalu saya tiba di suatu masa di mana saya mulai mempertanyakan kebenaran kalimat kamu harus kuat. Saya kok jadi ngerasa gara-gara kalimat itu terlalu didoktrin terus-menerus, akhirnya saya jadi terbebani. Saya jadi benci sama diri sendiri ketika saya menjadi lemah. Saya gak suka ketika saya nangis atau ketika saya sedih di depan orang gara-gara lagi ada masalah. Saya jadi maksain diri untuk sok baik-baik saja padahal sebenarnya ambiar. Kemudian saya mikir ulang. Saya coba introspeksi dan memahami lebih dalam lagi soal konsep lemah dan kuat. Saya telaah lagi kalimat kamu harus kuat. Makin lama saya mikir, makin saya sadar bahwa saya gak harus selalu kuat. Saya ini manusia biasa, saya sadar bahwa saya punya kekuatan dan kelemahan. Saya punya kekuatan dan kelebihan. Itu artinya kadang saya juga boleh lemah. That's what make you 100% human. Kita gak harus menghindari momen ketika kita merasa lemah. Menurut saya, ketika kita bisa menerima titik tertinggi di hidup, maka kita juga harus bisa menerima titik terendah dalam hidup. Menjadi lemah sesekali menurut saya gak akan ngurangi nilai kehidupan. Justru itu yang membuat kita jadi lebih hidup, kita lebih butuh kepada Tuhan, kita lebih ngerasa bahwa kita itu bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari Tuhan, tanpa adanya bantuan dari Allah. Inti dari podcast saya dalam episode ini adalah sebenarnya gak ada intinya ya. Atau kalau maksa harus ada intinya, ya udah deh. Dalam hidup ini kita boleh lemah, kita boleh nangis, kita boleh sedih, kita boleh terpuruk,
kita boleh nggak baik-baik aja. Yang nggak boleh justru pura-pura baik-baik saja tapi numpuk nestapa di dalam dada. Sumpah, itu nggak bagus buat kesehatan mental. Dan itu termasuk sebuah kesombongan. Dan itu adalah sebuah, kalau kata orang Jawa itu metete gitu ya. Kita itu metete kepada Allah gitu ya. Tapi saya setuju kok. Kita harus jadi kuat, tapi bukan berarti harus selalu kuat tiap saat, tiap waktu. We should embrace all and our emotion including anger, sadness, happiness, anxiety, and etc. Sama kayak ada masanya kita kuat, tapi sekali butuh menjadi lemah. Dan bahkan kita harus selalu menjadi lemah di depan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada siapapun dan di sosial media manapun. Dengan segala kerendahan hati, mohon kritik dan sarannya ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow di podcastnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.